Alhamdulillah, puja dan puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Pengasih, yang senantiasa mencucurkan segala macam anugerah nikmat lahir dan batin kepada kita. Nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga dengan nikmat itu kita bisa berkumpul dalam rangka melaksanakan salah satu yang menjadi sunnah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah meletakkan prinsip-prinsip kebaikan dan keadilan kepada kita. Nabi yang telah meletakkan prinsip-prinsip beretika, berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Semoga selalu tercurahkan salawat dan salam kepada beliau, kepada sahabat-sahabatnya, kepada para pengikutnya, sampai kepada hari kiamat nanti. Hadirin jamaah salat khusyuk rahimakumullah wa hafizakumullah. Pada hari ini bertepatan dengan hari Rabu tanggal 31 Januari 2018. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika mengumumkan bahwa pada malam hari ini, pada hari ini terjadi salah satu rahasia min ayatillah. Salah satu rahasia dari sekian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu gerhana bulan. Yang menarik dari peristiwa ini adalah letak jarak antara bumi dengan bulan itu diperkirakan mencapai 360.000 km, yang kemudian membuat bulan lebih terang, lebih tampak dari biasanya. Selain itu, kalau kita melihat dari sejarah-sejarah yang ada, yang melewati perkembangan dari kepercayaan umat manusia, banyak sekali terjadi dari peristiwa-peristiwa gerhana ini. Ada kemudian menyalahartikan makna dari gerhana. Ada kemudian mengartikan gerhana itu adalah simbol dari kematian dan kelahiran seseorang. Kalau kita membaca sejarah, dulu di Cina itu, gerhana itu mereka mengatakan gerhana itu terjadi karena adanya naga langit menyemburkan darah ke sungai lalu kemudian memakannya. Itu sebabnya kemudian orang Cina pada zaman dahulu menyebut gerhana itu dengan istilah Qi. Tidak hanya di Cina, ternyata di Jepang juga memiliki anggapan dari peristiwa adanya gerhana ini. Orang Jepang menganggap terjadi gerhana itu, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari, karena adanya racun yang masuk ke bumi ini. Lalu untuk mengantisipasi air itu terkontaminasi oleh racun tersebut, kemudian mereka ramai-ramai menutup sumur mereka. Tidak hanya di Cina, tidak hanya di Jepang, tetapi juga di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Dulu mereka beranggapan bahwa gerhana itu terjadi karena adanya Batara Kala alias raksasa jahat yang memakan bulan itu. Lalu kemudian mereka memukul kentongan untuk menakut-nakuti Batara Kala. Tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Cina, tidak hanya di Jepang, tetapi juga di masyarakat Arab waktu itu. Masyarakat Arab, mereka beranggapan bahwa adanya gerhana itu adalah simbol dari adanya kematian dan kehidupan seseorang. Bagaimana Islam memandang hal ini? Kalau kita melihat dari Islam, lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turun ke atas muka bumi ini. Rasulullah menjelaskan melalui hadisnya, hadis sahih terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Inna syamsa wal qamara la yahsifana li mauti ahadin wala li hayatihi, walakinnahuma ayatani min ayatillah, fa idza ra'aitumuhuma fasallu." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna syamsa wal qamara," sesungguhnya bulan, sesungguhnya matahari, sesungguhnya bulan, la yahsifana li mauti li ahadin wala li hayatihi,
tidak menyebabkan orang mati maupun orang hidup. Walakinnahuma, akan tetapi keduanya itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayatani min ayatillah, tanda-tanda dari sebagian kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dibantah. Tidak ada hubungan gerhana dengan adanya kematian seseorang. Tidak ada hubungan gerhana bulan maupun gerhana matahari dengan adanya pukulan lonceng dan sebagainya. Tidak ada hubungan gerhana matahari dengan adanya ritual-ritual yang menjerumuskan kita kepada kemusyrikan. Tetapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui lanjutan hadis itu, fa iza ra'aitumuhuma, apabila kalian melihat keduanya, gerhana bulan dan gerhana matahari, fasallu, maka bersolatlah. Itu sebabnya kemudian para ulama fikih, mazhab Syafi'i dan lain sebagainya mengatakan bahwa itu sebabnya kemudian kita disunahkan untuk melaksanakan solat sunnah khusuf dan juga solat sunnah khusuf. Hadirin jamaah solat khusuf rahimakumullah wa hafizakumullah. Di dalam terminologi Islam, di dalam terminologi gerhana itu disebut dengan dua istilah. Ada namanya khusuf, ada namanya kusuf. Khusuf terambil dari akar kata ha, sa, dan fa yang artinya menutupi. Ada juga yang mengartikan dengan kata goba, hilang. Terminologi yang kedua, ada yang mengatakan al-kusuf. Al-kusuf itu berasal dari akar kata ka, sa, dan fa yang artinya potongan, qit'un minas sama, potongan dari langit. Lalu kemudian ada yang mengatakan, mayoritas di tengah kita kemudian menyebutnya khusuf diidentikan dengan gerhana bulan, kemudian kusuf diidentikan dengan gerhana matahari. Pada bulan ini, pada hari ini, kita bukan disuruh untuk melakukan ritual-ritual yang tidak memberikan faedah atau manfaat. Tetapi Rasulullah SAW dari riwayat hadis yang lain, dari selain hadis yang tadi, Bukhari juga menjelaskan, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankhasifani limauti ahadin wala lihayati. Kata Rasulullah SAW masih di dalam riwayat Bukhari, di dalam kitabnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Inna syamsa wal qamara, sesungguhnya bulan dan matahari ayatani min ayatillah. Keduanya itu adalah tanda-tanda dari sebagian kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La yankhasifani limauti ahadin wala lihayati. Dua gerhana itu tidak menyebabkan orang mati maupun orang hidup. Apabila kalian melihatnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'aitum dzalika, apabila kalian melihatnya, Rasulullah menyuruh kita 3 hal. Pertama, fadhkurullaha, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir dengan berbagai cara. Apapun aktivitas kita bisa lakukan. Seorang hamba yang rajin berzikir akan selalu menyebut dan menyadari bahwa dirinya rendah di hadapan Allah. Berzikir. Seorang ahli astronomi berzikir bagaimana caranya? Dia dengan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia mengkaji tentang kebesaran-kebesaran semesta ini. Makanya semua orang di dalam ayat tadi disebutkan, di awal khutbah tadi saya sampaikan, inna syamsa, sesungguhnya bulan, matahari itu adalah beredar pada orbitnya. Hadirin jamaah salat khusuf rahimakumullah wa hafizakumullah. Itu yang pertama, fadhkurullah. Yang diperintahkan yang kedua oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wakabbiru, bertakbirlah kepada Allah. Bagaimana caranya? Dengan mengucapkan Allahu Akbar. Tetapi tadi dalam pelaksanaan salat sudah masuk kumpul kitab fadhkurullah wakabbiru. Perintah yang ketiga adalah Rasulullah menyuruh kita fasallu, salatlah. Kemudian kita umat Islam disunahkan kemudian untuk melaksanakan salat khusuf dan juga salat khusuf. Yang keempat yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah fatasaddaqu,
bersedekahlah. Kenapa harus bersedekah? Mungkin kita bisa artikan hampir sebagian dari ajaran-ajaran dari kandungan-kandungan Al-Quran itu menyuruh kita tidak hanya aktif berhubungan dengan Allah, tetapi juga kita aktif berhubungan dengan sesama manusia. Sedekah ini adalah simbol kita memperbaiki hubungan kita di antara sesama manusia. Makanya manusia yang paripurna itu adalah manusia yang mampu memadukan antara soleh secara sosial, soleh secara ritual, juga soleh secara sosial. Melalui pelaksanaan dari husub, gerhana husub pada malam hari ini, mudah-mudahan kemudian meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, di dalam Al-Quranul Karim, kita akan bisa temukan sekian banyak ayat-ayat yang berbicara tentang husub. Ada di dalam Quran surah Al-Qasas ayat 81. Ada dalam Quran surah Al-Qasas ayat 82. Ada di dalam Quran surah Al-Ankabut. Ada di dalam Al-Quran surat As-Saba. Ada dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 7 sampai dengan 9. Semua itu berbicara tentang husub. Al-Qasas ayat 81. Penggalan ayat itu berbunyi, fahasafna bihi wa bidarihil ard. Maka kami tenggelamkan, kata Allah di dalam Al-Qasas itu, Qarun beserta rumah-rumahnya, fakhasafna bihi wa bidarihil ard, ditenggelamkan ke dalam bumi. Di dalam Quran sesudahnya 8182, laula amanna alaina la khasafa bina. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah, la khasafa bina, kita juga akan ditenggelamkan. Tetapi yang berbicara lebih spesifik menurut para beberapa ulama-ulama tafsir adalah kita bisa baca dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 7 sampai dengan 9. Di situ berbicara tentang gerhana-gerhana. Bagaimana fahasafal qamar, bagaimana dengan adanya tutupan dari bulan itu membuat orang-orang terbelalak. Itu kemudian yang ditegaskan oleh beberapa ulama-ulama bahwa adanya gerhana ini adalah merupakan salah satu dari sebagian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam ayat itu, di dalam hadis itu dijelaskan min ayatillah. Sebagian kata min di sini bisa diartikan dengan litaba'id. Karena banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah. Salah satunya adalah adanya gerhana bulan dan gerhana matahari. Mudah-mudahan melalui gerhana bulan ini kita semakin menyibukkan diri kita untuk beribadah kepada Allah, bertakbir, berzikir, bersolawat, dan menyebarkan sedekah di antara sesama. Insya Allah dengan itu kita akan terjauhi dari sifat-sifat yang melalaikan kita. Apalagi di zaman sekarang ini banyak sekali yang membuat kita lalai, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan badiru bil a'malis salih, kata Rasulullah. Bersegeralah kalian untuk beramal saleh. Fitanan ka qita'amil lail, karena kalian akan menemukan satu fitnah dan cobaan yang sangat besar seperti potongan gelap gulita. Yusbuhur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Kalian akan menemukan seseorang laki-laki yang pada subuhnya, pada paginya mukmin, wa yumsi kafiran, pada sorenya menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya dalam keadaan mukmin, paginya dalam keadaan kafir. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang-orang yang menjual agama-agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan melalui kegiatan dari pelaksanaan sholat Jumat, sholat berjamaah ini semakin mengukuhkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala wa rasulika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih
اتقوا الله في كل مكان، اتقوا الله على أولادكم، اتقوا الله على أصدقائكم، لأن التقوى خير الزاد. واعلموا أن الله تعالى يقول في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. وقال أيضا إن الله يأمركم، وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah pada malam yang Engkau muliakan ini ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Yang masih hidup ya Allah, panjangkanlah umurnya, murahkanlah rezekinya, sehatkanlah badannya. Yang sudah meninggal dunia ya Allah, jadikanlah kuburnya menjadi taman-taman syurgamu ya Allah. Allahumma ja'al qabrahum raudatan min riyadil jinan, dan jangan jadikan kuburnya menjadi taman-taman nerakamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.